Pernah nggak kamu ngerasa gini? Kamu kerja keras, kamu belajar, kamu capek, kamu lembur, tapi hidupmu tetap gitu-gitu aja. Sementara di luar sana, ada orang yang kelihatannya santai, nggak sibuk pamer kerja keras, tapi hidupnya naik level pelan tapi pasti. Pertanyaannya bukan, dia lebih pintar dari gue. Pertanyaannya ini, dia berpikir dengan cara yang berbeda, atau gue yang salah mikir selama ini? Karena kebenaran yang pahit adalah, orang jenius bukan menang karena IQ. Mereka menang karena kerangka berpikirnya beda total. Dan kabar buruknya, sekolah nggak pernah ngajarin ini ke kamu. Bagian 1. Jenius itu bukan cepat, tapi dalam. Orang biasa berpikir cepat. Orang jenius berpikir dalam. Orang biasa, gimana caranya cepat selesai? Orang jenius, masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi? Case study. Ada dua karyawan. A kerja cepat, multitasking, sibuk. B kelihatan lambat, mikir lama, banyak diem. 6 bulan kemudian, A tetap jadi karyawan. B jadi orang yang dipakai idenya. Kenapa? Karena orang jenius tidak bereaksi pada masalah. Mereka membedah akar masalah. Mereka tidak bertanya, apa solusinya? Tapi, masalah ini muncul karena sistem apa? Bagian 2. Orang jenius tidak bertanya bagaimana, tapi kenapa. Orang biasa, gimana caranya sukses? Orang jenius, kenapa orang gagal? Karena kalau kamu tahu cara sukses, kamu cuma tahu permukaannya. Tapi kalau kamu tahu kenapa orang gagal, kamu tahu ranjau yang harus dihindari. Analisa dunia nyata. Kenapa banyak orang ikut bisnis, ikut kelas, ikut mentor, tapi tetap miskin? Bukan karena ilmunya kurang, tapi karena pola pikir dasarnya salah. Orang jenius selalu mulai dari asumsi, bias, kebiasaan bawah sadar, bukan dari motivasi. Bagian 3. Jenius selalu berpikir jangka panjang meski hasilnya kecil. Orang biasa, hasilnya apa sekarang? Orang jenius, ini berdampak apa 5 tahun lagi? Testimoni, gaya narasi. Aku berhenti ngejar cuan cepat waktu umur 24. Teman-temanku ketawa. Sekarang umur 32, mereka masih ngejar yang aku tanam dulu. Orang jenius rela terlihat bodoh hari ini, asal tidak bodoh seumur hidup. Bagian 4. Orang jenius tidak tergantung motivasi. Ini keras, tapi dengar baik-baik. Motivasi itu mainan orang yang belum disiplin. Orang jenius, kerja walau malas, mikir walau capek, konsisten walau bosan. Karena mereka paham, hidup tidak dibangun dari mood, tapi dari sistem. Kalau kamu masih nunggu semangat, maaf, kamu belum berpikir seperti orang jenius. Bagian 5. Jenius selalu menanyakan dirinya sendiri. Orang biasa menyalahkan pemerintah, orang tua, ekonomi, keadaan. Orang jenius bertanya, keputusan apa yang bikin gue ada di sini? Pola apa yang gue ulang terus? Reaksi kasus nyata. 2 orang dari keluarga miskin, 1 tetap miskin, 1 keluar dari lingkaran itu. Lingkungannya sama, tapi dialog batinnya berbeda. Bagian 6, jenius membangun identitas, bukan target. Orang biasa, target gue tahun ini apa? Orang jenius, gue mau jadi orang seperti apa? Karena target bisa gagal, identitas akan memaksa kamu konsisten. Kalau kamu melihat dirimu sebagai orang yang mikir panjang, orang yang disiplin, orang yang belajar, kamu tidak perlu dipaksa berubah. Bagian 7, kebenaran terakhir yang paling nyakitin. Ini bagian yang bikin banyak orang berhenti nonton. Orang jenius tidak sibuk membuktikan apapun ke siapapun. Kalau hidupmu masih ingin dipuji, ingin dianggap hebat, ingin terlihat sukses, itu tanda kamu masih hidup untuk penonton, bukan untuk masa depanmu sendiri. Penutup, kamu mau terus pintar atau mau jenius? Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Kamu mau terus cari tips cepat, terus lompat dari satu video ke video lain, terus merasa pintar tapi hidup tidak berubah? Atau kamu mulai berpikir lebih dalam, berhenti bereaksi, membangun sistem hidupmu sendiri? Karena jenius bukan soal IQ. Jenius adalah keberanian untuk berpikir berbeda, walau sendirian. Kalau video ini bikin kamu nggak nyaman, itu tandanya kena. Dan kalau kamu masih di sini sampai akhir, berarti kamu punya potensi lebih besar dari yang kamu kira. Oke, kalau kamu masih dengerin sampai titik ini, berarti satu hal. Entah kamu orang yang penasaran, atau kamu mulai ngerasa ketampar. Atau dua-duanya.
Karena jujur aja ya, bahasan barusan itu bukan buat orang yang pengen nyaman. Itu buat orang yang pengen naik level. Dan justru di sini masalahnya. Kebanyakan orang nggak mau naik level. Mereka maunya hidup berubah, tapi cara mikirnya jangan diganggu. Lu sadar nggak sih? Setiap kali ada orang yang mikir beda dikit, langsung dibilang sok pinter. Padahal kenyataannya, orang jenius itu bukan sok pintar. Mereka cuma nggak mau ikut arus. Dan yang bikin orang lain kesel itu bukan karena mereka salah, tapi karena mereka benar di waktu yang belum siap. Orang jenius itu sering sendirian, bukan karena antisosial, tapi karena cara mikirnya nggak rame. Ini fakta pahit. Kebanyakan orang gagal itu bukan karena bodoh. Tapi karena males mikir panjang. Mereka mikir pendek, reaktif, emosional. Dikit-dikit nyalahin keadaan, dikit-dikit nyalahin sistem. Padahal orang jenius itu justru kebalikannya. Mereka nanya, gue bisa ngapain dengan kondisi ini? Bukan, kenapa hidup gue begini? Yang sering disalahpahami orang itu satu. Mereka pikir jenius itu bakat lahir. Padahal kerangka berpikir itu pilihan harian. Pilihan buat mikir pelan. Pilihan buat nunda reaksi. Pilihan buat belajar sebelum nyinyir. Masalahnya, pilihan itu capek, dan kebanyakan orang nggak mau capek. Gue mau jujur ya, kalau kamu ngerasa kesel denger podcast ini, Besar kemungkinan ini justru buat kamu. karena orang yang berkembang itu udah defensif. Mereka reflektif. Yang defensif itu biasanya orang yang udah nyaman sama kegagalannya. Dan itu pilihan juga. Pilihan buat berhenti mikir. Gue perhatiin satu pola. Orang jenius itu hidupnya sepi. Sepi notifikasi, sepi drama, sepi pembenaran. Mereka lebih sering mikir daripada ngomong, lebih sering ngerjain daripada pamer. Dan justru karena itu, hasilnya jauh. Podcast ini bukan buat bikin kamu ngerasa hebat, tapi buat bikin kamu berani jujur sama diri sendiri. Lu nggak perlu jadi jenius hari ini, tapi lu bisa mulai mikir kayak orang yang mau berkembang. Kalau satu kalimat dari episode ini kepikiran terus di kepala lu, itu tanda awal. Tanda kalau kerangka berpikir lama lu mulai retak. Kalau kamu ngerasa podcast ini nusuk, share ke teman lu yang hidupnya gitu-gitu aja tapi banyak alasan. Dan kalau kamu pengen terus diasah cara mikirnya, Kamu subscribe Bangun Pikiranmu dan nyalakan loncengnya. Karena ke depan, kita bakal bahas hal-hal yang makin gak nyaman, tapi makin penting. sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau kamu masih di sini, artinya ada satu hal yang membedakan kamu dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang berhenti di tengah. Begitu otaknya capek, begitu pikirannya ditantang, mereka kabur. Scroll lagi, cari hiburan lagi. Tapi kamu enggak. Dan itu penting. Karena orang pintar itu bukan yang IQ-nya paling tinggi, tapi yang mau bertahan lebih lama untuk mikir. Video ini bukan sekedar buat ditonton. Ini buat diproses. Kalau satu bagian dari video ini bikin kamu kepikiran, bikin kamu ngerasa kena, atau bahkan bikin kamu nggak nyaman, itu tandanya pola pikir kamu lagi naik level. Sekarang gue mau tanya satu hal. Dari semua yang barusan kamu dengar, bagian mana yang paling nusuk ke kamu? Tulis di kolom komentar. Bukan buat gue, tapi buat diri kamu sendiri. Karena ketika kamu menuliskan pikiran kamu, otak kamu sedang belajar berpikir lebih dalam. Kalau menurut kamu video ini layak ditonton orang lain, teman kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang masih hidup di autopilot, share video ini ke mereka. Bukan buat pamer, tapi buat ngajak mereka bangun pikiran juga. Dan kalau kamu suka konten yang bikin kamu mikir, bukan cuma terhibur, tekan like dan subscribe channel Bangun Pikiranmu. Karena di sini, kita nggak jual mimpi kosong, kita bangun cara berpikir. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, orang pintar bukan yang tahu segalanya, tapi yang terus melatih cara berpikirnya.